Selamat sore, di sini kita akan mempresentasikan tentang jurnal data warehouse perpustakaan. Anggota kami terdiri dari Dwi Astuti, Ayu Okta, dan Nurul Fakrunisa. Latar belakang, pemanfaatan teknologi data warehouse hampir dibutuhkan oleh semua organisasi, tidak terkecuali di perpustakaan perguruan tinggi atau PPT. PPT diharapkan mempunyai data warehouse agar proses integrasi data bisa dilakukan dengan mudah. Pada dasarnya, proses yang terjadi adalah aktivitas meringkas data yang telah tersimpan di data warehouse atau sistem basis data terkait. Hal yang paling penting dalam proses pembangunan data warehouse adalah proses modeling. Karena dari model data yang dirancang ini akan bisa diukur sejauh mana data warehouse yang dibangun mampu menghasilkan informasi manajerial yang dibutuhkan. Pemodelan data warehouse yang paling umum adalah model dimensi data. Metodologi penelitian. Proses penelitian ini adalah dilihat pada gambar di bawah ini. Menentukan subjek data warehouse, mendefinisikan kebutuhan sumber data dan informasi, mengumpulkan data sumber data collection, merancang Snowflake skema, dan mendesain proses ETL ke database data warehouse. Lalu membuat kub dan dimensional, menganalisis data warehouse, dan melakukan pengujian pada data warehouse. Pengertian data warehouse. Definisi data warehouse menurut William H. Inmon adalah koleksi data yang berorientasi subjek, terintegrasi, tidak dapat diubah, memiliki periode waktu tertentu, untuk informasi yang bersifat historis, dan dapat mendukung pengambilan keputusan. Sedangkan menurut Sean Kelly, data warehouse adalah kumpulan data yang memiliki beberapa karakteristik, yaitu separate, available, integrate, dan accessible. Snowflake skema. Snowflake skema adalah salah satu metode pemodelan data untuk data warehouse yang merupakan pengembangan dari star skema, yaitu metode normalisasi untuk tabel dimensi yang ada dalam star skema. Dalam Snowflake skema, setiap tabel dimensi dapat memiliki subtabel dimensi lagi. Hal ini bertujuan untuk meminimalkan data yang berlebihan. Dimensi data inilah yang menjadi subjek informasi untuk menjadi bahan dalam pengambilan keputusan. Karena pada setiap dimensi data dimungkinkan untuk dilakukan pemecahan lebih detail lagi. Proses ETL, data dari basis data transactional ke dalam data warehouse. ETL singkatan dari Extraction, Information, and Loading, adalah proses mengambil dan mengubah data dari sistem sumber dan memasukkan ke dalam data warehouse. Dalam proses pengambilan data harus bersih agar didapat kualitas yang baik. Menganalisis reporting sistem manajemen perpustakaan. 1. Menentukan subjek data warehouse. Dalam tahapan perencanaan proyek ini, subjek utama dalam database perpustakaan adalah proses sirkulasi untuk peminjaman mahasiswa. 2. Mendefinisikan sumber data kebutuhan. 3. Merancang Snowflake skema. 4. Melakukan proses ETL. Pada proses ETL dari database perpustakaan ke database data warehouse ada beberapa hal yang dilakukan. Secara garis besar terbagi menjadi 2 tahap, yaitu penghilang noise data dan proses populasi data. Analisis hasil. Analisis pada data warehouse pada penelitian ini dilakukan dengan cara membuat suatu reporting sesuai dengan
business requirement. Adapun beberapa report yang bisa dibuat adalah sebagai berikut. 1. Laporan jumlah peminjaman per tahun. 2. Laporan buku terlaris. 3. Laporan hari paling banyak peminjam. 4. Laporan pengarang terlaris. 5. Laporan penerbit terlaris. Kesimpulan dari presentasi di atas adalah setelah melakukan identifikasi masalah, perancangan, implementasi, dan pengujian prototype sistem diperoleh beberapa kesimpulan sebagai berikut. 1. Proses membangun data warehouse dengan Snowflake skema melalui beberapa tahap yang berkesinambungan, yaitu merancang skema, melakukan proses ETL, dan membuat scoop data dimensional. 2. Penyusunan data warehouse pada tahap ETL terkendala karena adanya file storage yang tidak konsisten. Banyak file kunci tamu yang nol. Ini disebabkan karena pada awal penerapan sistem integritas data belum maksimal. 3. Untuk menjamin agar konsistensi storage terjaga, maka dilakukan penghapusan data noise tersebut. Karena integritas data dalam database yang dijadikan sumber untuk menyusun data warehouse sangat penting. Pemodelan data dan pembangunan sistem basis data transaksional yang benar akan memudahkan dalam penyusunan data warehouse, begitu juga sebaliknya. Saran berikut ini adalah kekurangan dalam penelitian yang diharapkan dapat menjadi bahan masukan atau saran untuk peneliti selanjutnya. 1. Penentuan objek database sebagai data warehouse harus diperhatikan secara matang. Database yang memiliki integritas data yang baik akan memudahkan dalam pembangunan data warehouse. 2. Pengembangan data warehouse dengan menggunakan proses business intelligence akan sangat membantu untuk melakukan analisis lebih lanjut. 3. Dari analisis tersebut selanjutnya bisa dilakukan penelitian untuk membangun analisis service. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih.